Jangan ketawa lo. Gua serius. Gua tega. Pancasila ada berapa atau berapa? Pancasila ada 4. Tuhan mikirin apa merengut begitu? Saya heran mang, di Spanyol kenapa banyak kata-kata yang depannya diawali L gitu. El Clasico, El Barca. Apa ya? Ya kali mamang tahu. Apa yang ngalamun mikirin jauh ke Spanyol? Ya mikirin utang yang gak lunas-lunas mang. Mendingan mikirin Spanyol lah. Jadi dulu itu Spanyol namanya Andalusia dan pernah diperintah oleh muslimin atau pemerintahan Islam selama 300 tahun. Jadi wajar kalau misalnya ada bahasa Arab yang menyerap ke bahasa mereka. Ya termasuk tadi L. Oh gitu. Nah, kalau di bahasa Arab mah itu al gitu. Ya misalnya al-komal, al-kodri, al-pukat kayak itu. Alah, pada al-pukat. Nah, kalau di bahasa Inggris mah istilahnya de lah. De komar, de kodri, de pukat gitu. Kenapa jadi de pukat segala? Iya, jadi disesuaikan dengan lidah mereka, di al jadi L gitu. Oh, paham kalau gitu. Nah, tapi ada fakta yang menarik, Bang Iwan. Apa? Di Spanyol itu kan ada kota yang namanya Barcelona. Oh iya. Dan punya klub bola kan, Barcelona juga, dan biasa disebut El Barca. Oh iya, betul. Nah, kalau kata saya mah itu kalau di bahasa Arab kan El Barca teh Al Barokah. Ah iya, kenapa jadi Al Barokah? Iya, jadi Lionel Messi pernah memperkuat klub Al Barokah. Yang terakhir mah dia ngarang pemirsa. Yalah, langsung aja mulai. Oke lah. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng welcome. Kembali lagi di YouTube channel Mang Uday TV. Terima kasih. Seperti biasa kita akan membahas apa yang lagi rame di media sosial kita kali ini. Nah, apa nih yang lagi rame, Bang Iwan? Nah, ini kita akan membahas soal semifinal Piala Presiden. Ya, terus ada juga Mang Ono yang membahas soal sayembara Bapak Aing, Mang. Nah, terus ada juga Wali Kota Bandung, Mang Farhan, yang ternyata bisa ngamuk juga ternyata ya, Mang. Kita langsung aja. Ntar dulu, untuk video hiburan ada nggak? Oh iya, jadi ada yang minta di kolom komen katanya hiburannya tambahin lagi dong, perbanyak katanya. Lucunya. Oh gitu? Siap. Berarti ada ya? Ada pokoknya. Temanya? Nanti rahasia, pokoknya tonton sampai selesai ya. Oke. Ide yang pertama ini dari mana? Nah, ini soal semifinal Piala Presiden yang katanya bikin pusing panitia buat nentuin tempatnya. Apa bikin panitia pusing? Sok diputar aja videonya. Oke. Play. Gila sih, Liga 1 aja belum dimulai, tapi Indonesia sudah terancam disuguhi dua duel paling panas dalam satu turnamen. Piala Presiden 2026 bukan lagi sekedar ajang pemanasan. Turnamen ini justru bisa menghadirkan rivalitas yang biasanya hanya terjadi di pertandingan paling bergengsi. Banyak yang mengira pramusim bakal berjalan santai, tapi begitu bagian pertandingan terbuka, semua prediksi langsung berubah total. Persib Bandung bentrok dengan Persija Jakarta dalam El Clasico Indonesia yang selalu penuh gengsi. Belum selesai sampai di situ, Arema FC juga berpeluang menghadapi Persebaya Surabaya dalam derby Jawa Timur demi tiket menuju partai final. Artinya, dua rivalitas terbesar sepak bola Indonesia bisa tersaji bahkan sebelum kompetisi resmi Liga 1 dimulai. Tensi tinggi, gengsi, dan harga diri sudah dipertaruhkan sejak pramusim. Piala Presiden bisa terasa seperti final Liga. Stadion bakal bergemuruh, atmosfer memanas, dan seluruh mata pecinta sepak bola Indonesia akan tertuju kedua laga tersebut. Menurut kalian, duel mana yang paling kalian tunggu? El Clasico Persib versus Persija? Atau derby Jawa Timur Arema versus Persebaya? Nah, itu mah semifinalisnya yang bikin panitia jadi pusing. Ya, secara kebetulan semifinalis Piala Presiden itu adalah empat-empatnya musuh bebuyutan ya, Mang Iwan, yang saling bertemu. Ya, itu di luar prediksi. Ah, makanya benar kata Mang Iwan tadi, panitia pasti pusing ini mah, nentuin tempatnya ya. Ya itu, Mang. Awalnya sih pusing, tapi ternyata sudah ditentukan tempatnya, Mang. Iya, coba mainkan videonya. Oh, kita mainkan. Play. Jadi teman-teman, semifinal dan final sesuai arahan Ketua Umum PSSI Pak Erik, tempatnya adalah di Bali. Nah, ternyata sudah ditentukan tempatnya di Bali, Mang. Ya kalau mainnya di Bali, terus boleh ada penonton nggak?
Nah itu yang kita belum tahu, Mang, boleh ada penonton apa enggak gitu. Tuh, ini mah main bola udah kayak tahu bulat, Bang Iwan. Ah, kenapa kayak tahu bulat? Ya kan kalau tahu bulat mah digoreng dadakan gitu kan. Oh iya. Ya kalau ini mah main bola, ya mentang-mentang bolanya bulat. Kenapa menentukan venue aja harus dadakan? Iya, dadakan banget. Aduh repot. Besoknya udah main, hari ini ditentukan. Ya kan harus nyiapin tiket segala macem yang jauh dari Bali. Ah, udah riweuh ini mah. Iya mah. Belum lagi kalau nggak ada penonton, berarti kan nggak ada tiket. Nah itu panitia rugi atuh. Ah, mana ini tidak memprediksi sebelumnya ya. Kalau misalnya tim rival ini akan bertemu gitu. Ya semoga lancar aja lah, Mang. Ya oke lah. Kita doakan semoga semuanya berjalan dengan lancar gitu ya. Ya, tanpa ada kendala gitu. Oke, kita ke video berikutnya. Ya, ini soal sayembara, Mang. Kayaknya kurang lengkap kalau kita nggak mendengarkan pendapat dari Mang Ono Surono ini, Mang. Oh, ini Mang Ono juga berkomentar. Iya, sok diputar aja. Play. Saat ini sedang ramai diperbincangkan di semua lini media terkait dengan kebijakan Gubernur Jawa Barat yang mengadakan sayembara bagi masyarakat yang bisa menangkap pelaku begal atau pelaku curanmor. Dan seperti biasa terjadi pro kontra di masyarakat. Menurut pandangan saya memang saat ini kondisi ekonomi rakyat sedang tidak baik-baik saja. Angka secara nasional menunjukkan terjadi peningkatan curanmor sebesar 11,7%. Nah, sehingga tentunya kebijakan Gubernur Jawa Barat tersebut, ya, dari sisi positifnya, maka Gubernur mengajak kepada masyarakat untuk berperan serta. Istilahnya bagaimana sistem keamanan semesta itu bisa dijalankan. Selain aparat penegak hukum, maka masyarakat dilibatkan. Dan ini sangat baik. Di sisi lain, pemerintah juga harusnya membangun sistem. Bagaimana masyarakat bisa melaporkan secara langsung dan aparat penegak hukum dengan cepat bisa langsung hadir di lokasi tersebut. Lalu selanjutnya, yang sangat penting, bagaimana pemerintah juga harus turun tangan. Bagaimana membuat kebijakan yang menstimulus ekonomi rakyat di bawah. Kemudian, memaksimalkan program-program jaring pengaman sosial. Nah itu videonya, Mang, tapi sebelumnya saya mohon maaf dulu kepada Mang Ono karena videonya terpaksa saya potong-potong ya, karena cukup panjang ini. Tapi saya memotongnya itu hanya ngambil inti-intinya aja tanpa mengurangi konteksnya, Mang. Oh gitu. Nah, jadi kalau mau lihat video lengkapnya ya silahkan ke akunnya Mang Ono gitu ya, Mang Iwan? Iya betul. Ya. Nah sekarang gimana tuh kata Mamang terkait tanggapan dari Mang Ono tadi? Ya kalau dilihat dari konteksnya yang dibahas itu kan sebenarnya secara garis besarnya itu dua, Mang Iwan. Apa aja tuh? Masalah keamanan ya terkait dengan sayembara dan masalah ekonomi, perekonomian yang dirasa lagi sulit. Ya gitu, Bang. Untuk masalah perekonomian, ya Bapak Aing juga tidak diam, tetap dengan gencar untuk menarik para investor seperti yang kita tayangkan di video sebelumnya untuk membuka pabrik atau menanamkan modal di Jawa Barat untuk membuka lapangan pekerjaan kan oh ya betul ya. Nah terus kalau dikatakan curanmor atau begal itu adalah akibat dari banyaknya pengangguran, ya tidak juga. Karena kebanyakan yang tertangkap justru adalah warga di luar Jawa Barat. Nah, iya itu mah benar. Nah, artinya ini adalah sebuah organisasi atau sindikat yang sudah terstruktur, terorganisir, dan mereka menentukan untuk beroperasi di daerah mana. Pengangguran cuma jadi salah satu faktor, tapi bukan itu utamanya. Nah, satu yang menjadi catatan dari Mang Ono yang saya setuju ya, yaitu tentang sistem keamanan yang harus
diusahakan lagi gitu kan. Kalau masalah sayembaranya sih Mang Ono mendukung, setuju gitu kan. Tapi sistem keamanannya juga harus ditingkatkan. Iya, jadi kesannya itu aparat itu kurang gercep, Mang. Iya. Jadi kalau di luar itu kan Mang Iwan, kalau misalnya toko kerampokan atau kemalingan, si kasir itu tinggal mencet tombol di bawah meja, itu langsung terhubung ke kantor polisi. Emang begitu? Iya, saya lihat di film-film begitu. Nah, itu bagus. Atau kalau di Jepang, kalau kita lihat film Doraemon kan selalu ada bapak polisi yang naik sepeda. Oh iya. Nah, dia jadi kayak satu gang, nah itu satu polisi. Tapi kan di kita tidak memungkinkan karena polisinya sedikit. Di kita juga ada satu kampung, satu polisi dan satu tentara, Babinsa ya kalau nggak salah. Ya, tapi kadang ada, kadang tiada gitu di lokasi kelurahan kan biasanya ya. Iya, tapi nggak efektif cara itu memang. Jadi dibuatlah sistem yang minimal ya, minimal toko lah ada alarm yang langsung ke apa namanya, ke kantor polisi gitu. Mungkin nanti ada cara yang lebih efektif dan efisien lagi ya untuk bisa dipikirkan. Tumben si Mama ngomongnya serius. Serius ini mah. Iya, ini mah adem-adem aja, kayak sayur pagi dimakan sore. Oke lah, lanjutnya apa ya nih? Ya udah, kalau gitu mah saya juga mau ngasih video yang serius. Ini pesan penting dari Bapak Aing. Coba diputar aja videonya. Oh gitu. Play. Balik perempuan yang cantik, ada laki-laki yang punya duit. Bener gak, Bu? Lah iya, di balik perempuan cantik ada laki-laki yang punya duit. Karena cantik itu mahal. Makanya kalau lakinya cuma ngasih 2 juta, 3 juta, pengen perempuannya kinclong, ya jangan harap. Nah itu Mang, pesan penting dari Bapak Aing. Mang Iwan menyebutnya ini adalah sebuah berita penting ya. Ini penting Mang. Ini mah berita bercandaan Bapak Aing kayaknya. Ya kalau yang nggak ngalamin mah pasti nganggapnya bercanda Mang. Mang kenapa? Kebanyakan bukan suami yang menuntut istrinya untuk cantik, tapi justru istrinya sendiri yang pengen kelihatan cantik Mang. Ya terus masalahnya di mana? Kan Bapak Aing yang bilang cantik itu mahal. Jadi sebenarnya kebanyakan suami mah pengennya istrinya itu biasa-biasa aja, tapi istrinya yang maksa untuk cantik, makanya bangkrut. Aduh. Itu yang kebanyakan terjadi mah. Iya, kasihan sekali Mang Iwan. Ini Bapak Aing mah bilangnya kan suami yang pengen. Terus maunya gimana? Bisa nggak sih Mang ada program gitu skincare itu masuk ke BPJS gitu? Atau minimal ada subsidi gitu dari pemerintah. Semoga ada jalan keluar ya Mang Iwan. Jangan sampai hal seperti ini Mang Iwan langsung bikin video ngadu ke Bapak Aing. Justru saya mah pengen bikin video supaya Bapak Aing menurunkan harga skincare. Ya lanjut. Nah Mamang tahu kan ada berita 10 pohon yang di Bandung itu ditebang gitu oleh pengusaha padel. Oh iya. Nah sebelum Mang Farhan ngamuk itu Bapak Aing pernah ngomong sesuatu sama Mang Farhan. Coba diputar videonya. Pak kita mainkan. Play. Saya paham setiap orang punya tingkatan penanganan yang berbeda. Pak Wali Kota Bandung ini kan santun, kemudian baik, dan cenderung tidak konfrontatif dengan siapapun. Karena memang priangan. Kalau saya cenderung tidak sabaran, konfrontatif, kemudian ngomongnya terbuka, ngomong sapokna, adek sacerekna, karena memang sebagian diri saya ada panturanya. Nah Bapak Aing bilang gitu Mang. Kan ini cuma hanya beda cara kepemimpinan aja Mang Iwan. Ada yang istilahnya dengan cara yang lemah lembut, ada yang dengan cara bebarawakan gitu pas Bapak Aing. Masalahnya di mana? Ya itu Mang, nggak lama disebut santun, disebut baik gitu. Nggak taunya Mang Farhan ngamuk gara-gara 10 pohon ditebang Mang. Lihat videonya. Play. Jangan ketawa lo. Gua serius. Gua segel. Begitu terbukti ini tempat, bayar orang potong pohon sini, gua segel semuanya. Ketawa sekarang. Ayo ketawa. Kalau lu masih kerja sama gua, keluar dari sini. Jangan di sini lagi.
Iya benar, dia butuh potong pohonnya supaya itu visualnya kelihatan. Nah itu Mang Farhan ngamuk. Iya Mang Iwan ya. Pak Farhan akhirnya keluar kodamnya. Iya Mang keluar. Langsung itu digas orang yang ngetawain. Kang Otak yang ngetawain. Cuman ada sedikit aja kurangnya itu. Emang apa kurangnya? Itu kalau Bapak Aing yang digituin langsung dipanggil itu. Sini kamu pasti gitu. Oh iya yakin pasti begitu. Bapak Aing Pak Farhan mah enggak manggil orangnya ya. Cuman di luar aja. Berarti Mang Farhan masih bager Mang. Ya, tapi dalam hal ini saya mendukung Pak Farhan. Nah kenapa tuh Mang? Ya karena seperti kita tahu trotoar itu kan milik negara, bukan milik yang punya lapangan padel kan. Ya Artinya pohon yang tumbuh di situ pun di atas trotoar itu milik negara juga, nggak bisa sembarangan ditebang. iya benar Mang. Iya, dia tidak merasa menanam tuh yang punya lapangan padel, kenapa tiba-tiba ditebang? Nah itu Hanya agar tempat usahanya kelihatan dari luar. biar nggak terhalang. Kalau pengen kelihatan dari luar mah lebih baik pohonnya dikasih pupuk mempercepat pertumbuhan biar langsung tinggi. Lebih genteng mereka baru kelihatan. Pakai pupuk Doraemon Pohonnya main langsung tebang aja. juga pasti ketahuan Mang siapa yang nyuruh. Ada yang komen di video itu katanya emang berani katanya Farhan menyegel tempat padel itu karena orang yang berani menebang 10 pohon pasti bukan orang sembarangan karena izinnya katanya mahal bisa ratusan juta katanya. Itu yang komen nggak pakai otak. Iya Mang pakai jempol. Ya kan yang memberikan izin penebangan itu wali kota. Artinya kalau wali kotanya ngamuk dan tidak tahu berarti orang itu tidak minta izin. Benar nggak? Ya iyalah nggak izin. Gimana ceritanya ini teh? Jangan sampai Bapak Aing yang turun tangan. Pakai lama Bapak ini. Iya, itu udah kewenangan wali kota kalau emang mau disegel tempat itu. Karena apa? Karena melanggar aturan. Rusak properti yang bukan hak miliknya. Terus katanya mau dilanjut ke pengadilan ya. Iya sih katanya. Iya, tapi jangan salah pengadilan Bang Iwan. Maksudnya? Takutnya dilanjut ke pengadilan agama. Emang mau gugat cerai. Iya, saking emosinya gitu kan. Nah ini uniknya belum lama Bapak yang ngomong Mang Farhan mah santun. Ngamuk. Nah, itulah manusia Bang Iwan. Kadang-kadang ya lupa gitu. Lupa apa? Ya lupa kalau dia itu orang santun. Kok bisa jadi Mang dia lupa. Oke, kita langsung aja ke Hiburan. Nah apa nih tema hiburan kali ini? Nah, sesuai yang kita bicarakan terakhir tadi, ini tentang lupa, Bang Iwan. Maksudnya gimana? Iya, karena banyak hal-hal yang lupa jadi lucu. Oh temanya tentang orang lupa. Ada berapa video Mang? Nah, karena ada permintaan ditambah katanya video lucunya, ini saya siapkan 11, Bang Iwan. Waduh banyak amat. Were ini mah. Ya, tapi kan videonya pendek atau nggak panjang-panjang kayak video utama. Ya besok dimulai video yang pertama. Langsung yang pertama, ini ada sebuah berita duka ya dari speaker masjid. Bukannya sedih malah jadi ngakak, Bang Iwan. Oh berita sedih jadi ngakak. Coba gimana? Coba play. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ngawartosan nyaeta Nudi bin Dah, nih Cung. bin apa Pak ini deh. Itu nih. Iya itu. Ada aja. Itu Ada. ibu-ibu yang ngerekamnya menikmat ngakak. Coba jelasin takut ada yang nggak ngerti Sunda. Iya, PRT yang ngumumin berita dukanya lupa sama nama almarhum. Tuh. Makanya PRT sebelum mengumumkan sesuatu catat. Nervous kali Mang ya. Iya, jangan sampai kayak gitu. Aduh. Atau mungkin Busut RT ya. baru kali. Oke lanjut aja Mang. Oke, selanjutnya ini ada almarhum komedian senior. Siapa?
Ya dari sebuah filmnya. Nah ini berkaitan dengan lupa Bang Iwan. Coba diputar. Oke. Play. Setiap hari saya ini selalu lupa. Makanya saya mohon sekali agar penyakit lupa saya dihilangkan. Oh ya, sebentar ya. Halo? Ya. Boleh. Oh, itu gampang. Ya. Oke. Sejak kapan saudara menderita penyakit itu? Sakit apa? Rasanya saya sehat. Kenapa saya kemari? Urusan apa, Dok? Sakit lupa. Oh. Sakit apa? Oh, ternyata Mas Dono, Warkop DKI, masih lucu aja walaupun ditonton sekarang ya. Tapi emang ada apa penyakit lupa kayak gitu? Ada kali. Tapi bahaya juga sih kalau punya penyakit kayak gini Bang Iwan. Kayak gimana, Mang? Bisa jadi musuh debt collector. Nah, emang kenapa? Karena dia selalu lupa hutang. Oh, itu maksudnya. Nah, banyak juga yang suka pura-pura Oh lupa. iya. Ada jadi pemutus silaturahmi hutang teh. Iya, benar, Mang. Lanjut. Nah, yang selanjutnya apa nih, Mang? Nah ini tentang orang yang lupa waktu nyapu. Langsung dimainkan, Mang? Play. Aduh, padahal mah itu Seneng masih muda, tapi kenapa udah pikun? Gitu ya. Fokus aja ngeliatin HP, gitu. Iya. Jadi malah ya dia terakhirnya malah kaget tuh ya. Ya dia kenapa? Karena ternyata kok sapunya bisa jadi 2. Oh iya, dia bingung sapunya jadi 2, Mang. Kalau tidak ada CCTV, ya pasti anak itu menyangka bahwa sapunya diumpetin jin. Oh iya, bisa jadi. Iya. Begitu dia ngambil sapu satu lagi, sapu yang satunya dipulangin sama jin. Pasti dia mikirnya begitu tuh, Mang, kalau nggak ada CCTV. Ya udah, selanjutnya, Mang. Ya. Berikutnya ini tentang orang yang nyanyi tapi lupa lirik, lupa kata-katanya. Oh, mainkan. Play. Allah sayangku lah hanya kau. Kau lanya. Kau hanyalah la hala la hanya la haula la hanya dengarlah sayangku la kau laha la haula quwata illa. Aduh, udah pede, ujung-ujungnya jadi lahaula. Iya, kenapa jadi lahaula? Nah, sekarang Mamang. Kalau Mamang inget nggak liriknya? Ya inget atuh. Coba nyanyiin. Dengarlah sayangku, hanya kaulah yang ada di. Keder dia juga. Dengarlah sayangku, hanya kau yang ada di hatiku. Nah, justru jangan pakai lah. Ya malah depannya itulah. Iya benar. Di lagunya nggak ada lahnya berarti. Jadi kelebihan ya. Dengarlah sayangku, hanya kau yang ada di hatiku. Nah, gara-gara lah itu jadi lahola. Iya. Lanjut, selanjutnya apa? Oke, berikutnya ada yang lupa lagi Bang Iwan. Lupa apa kali ini? Ah, ini tentang orang Jumatan. Mainkan. Coba kita mainkan. Play. Yang aku baru pulang nih dari masjid nih. Dari sholat Jumat. Waalaikumsalam. Yang motor kamu mana ya? Astagfirullahaladzim. Masa Allah itu orang. Ya Allah, pelupanya sampai sekarang tuh kayak gitu ya. Kalau kata Sunda mah limperan. Mudah-mudahan motornya masih ada di masjid. Dulu saya pernah kayak gitu Bang Iwan, tapi bukan Jumatan. Mana? Ke warung.
Bapak juga bawa motor kayak dia. Iya, saya beli rokok ke warung, baru punya motor, ya baru ada sebulan lah gitu. Warungnya pakai motor, pulangnya jalan. Nah, gitu kan. Tengah jalan ada temen, lah tadi bukannya berangkatnya pakai motor, wah iya. Tadi saya pulang. Tanya kau beli udut sekalian beli kopi biar nggak lupa. Iya, untuk ibu tadi juga ya. Masih untung suaminya cuma lupa bawa motor, tapi dia nggak lupa pulang. Masa lupa pulang? Iya, nggak lupa rumah. Ah, emang ada orang yang lupa rumah? Ada Mang Iwan yang lupa rumah sendiri. Oh, coba mainkan videonya. Kita mainkan nih yang lupa rumah sendiri. Play. Paket atas sama Suli Setiawati. Duh, Pak Ibuku dewe. Itu. Saking banyaknya barang yang harus diantar ke sono ke sini ke sono ke sini, dia kan cuma fokus sama alamat sama map gitu kan. Iya. Katanya mapnya ngarah ke rumahnya sendiri. Dia nyadar. Dia bingung kalau paket itu ya penerimanya itu emaknya sendiri. Ada aja kelakuan. Aduh, masih untung dia masih ingat sama emaknya. Wah, ibuku. Wah, kalau lupa sama emaknya memalin kundang. Yang berikutnya masih soal Jumatan, Mang Iwan. Tok langsung mainkan. Play. Ya bro, kita sholat Jumat. Bentar, masih jam 11. Oh, yaudah dulu ya. Yuk. Kok lu nggak ngomong sih? Ini dari Kemis tahu pantesan sepi. Ya, emang nggak apa-apa tuh, bukan hari Jumat juga kan bisa sholat lohor di masjid. Iya, padahal mah sholat lohor aja di masjid. Kenapa harus balik lagi? Mungkin waktunya masih jauh kali, Mang. Oh, langsung lah dilanjut. Oke. Selanjutnya. Oke, ini tentang lupa apa namanya seorang polisi lupa. Oke, mainkan. Play. A few moments later. Lupa HP-nya. Nih. A few minutes later. Apa, Pak? Lupa kalau libur. Pertanyaannya itu istrinya lupa apa emang nggak tahu sama jadwal kerja lakinya ya? Jangan-jangan dia juga lupa ya, Bang Iwan. Lupa apa lagi? Dia lupa kalau sebenarnya dia bukan polisi. Alah, mengada-ngada itu mah. Oh, lanjut, Man. Berikutnya ada nih yang lebih parah lagi nih, Bang Iwan. Apa tuh? Ya, kita mainkan ya. Play. Tuh kan. Aku mau bayar bingung dia nyariin dompet. Dompet mana? Dompet. Lalu tadi naruhnya di mana? Ya tadi itu kan di kantong loh kayaknya tadi. Lah, terus jatuh apa enggak? Tadi itu tak kantongin loh. Terus isinya ada sama kontak doang. Lah kemana dompetnya? Di mana lu, Seng? Ya nggak tahu lah, nggak ada lah di Seng, mobil. bisa nyumputin loh. Di mana? Ya nggak tahu. Aku mau bayar loh. Aku nggak mau duit. Aku masa mau bawa receh. Udah lo tinggal KTP aja. Di KTP-nya di dompet. Ada juga. Aku mau bawa KTP. Mana? Ya nggak tahu. Orang Abi yang pegang dompet kok tanya aku toh. Ya masa nggak jadi udah pesen dong. Udah, Mbak, aku minta duit. Habis itu nyari dompetnya, aku utang. Hah? Itu apa? Nggak ngomong dari tadi. Siapa naruh sini? Lah, masa aku yang naruh? Parah itu mah. Lagi-lagi ketek yang jadi masalah ini. Emang kadang-kadang ketek emang sering jadi masalah. Iya, benar. Tadi yang lagi nyapu juga kan lupa gara-gara diselipin di ketek. Iya, sama gitu. Iya, jadi ya hati-hati saudara.
Kalau apapun yang diselipin di ketek biasanya suka lupa. Nah, bener itu. Nah, untuk para istri ya, jangan nyimpen suaminya di ketek terlupa. Lupa kalau punya laki ya. Tapi untuk bapak itu nggak lupa. Lupa apa? Nggak lupa sama istrinya. Iyalah. Udah selanjutnya bang, apa ini? Berikutnya lebih parah lagi. Apa yang lebih parah? Dia lupa namanya sendiri. Masa sih? Baik kan? Play. Dah semai. Assalamualaikum. Hello, maaf. Hello, ya. Cakap je, tak payah minta maaf. Tak perlu minta maaf, cakap je. Tak, saya panggil nama awak. Maaf. Tak apa. Tak perlu izin pun sebut nama saya. Sebut je. Sebut saja. Saya sebut nama awak dari tadi ni. Tak perasan pula. Yang saya dengar awak minta maaf je. Oh, ya. Nama saya maaf. Ya, saya lupa. Ada yang begitu. Ini ternyata namanya Muhammad Maaf. Muhammad apa tuh belakangnya itu? Aja ngasih nama Maaf. Lahir ke lebaran kali mah. Aneh-aneh aja itu negara tetangga ya. Nama anaknya Maaf. Oke bang, udah malam ini. Yang terakhir apa ini? Yang terakhir ini yang terkocak ini Bang Iwan. Lupa apa yang ini? Iya, ada yang ketangkep nih, pemuda lagi mabok. Ketangkep polisi. Dia ngakunya nggak mabok. Oh, ngaku. Terus dites dong. Tes apa? Tes Pancasila. Oh, sok main kan? Kita lihat aja. Play. Pancasila. Pancasila. Satu. Untuk semua. Dua. Beradil dan beradab. Tiga. Kemanusiaan yang beradab. Empat. Kemanusiaan yang beradab katanya. Kata siapa? Kata dia tadi. Lima. Kemanusiaan yang adil dan beradab kan? Iya. Benar. Salah nggak? Semuanya tadi udah berapa? Jadi 4. Enggak. Tadi 6. Pancasila ada berapa? Pancasila ada 4. 3 nggak tahu 3 nggak tahu 4. Jadi yang benar mana? 3 kayaknya. Aduh, iya benar-benar kacau. Kenapa ya? Kalau orang lagi mabok begitu, dia nggak ngaku kalau dia lagi mabok gitu. Ya dibilang kuat, Mang. Iya, sok-sokan sehat gitu. Takut diamankan juga itu. Terlaluan. Nah, apa keterlaluan? Ya masa Pancasila ditawan? Oh iya. 3 aja katanya.